Bahasa Yunani Koine adalah bahasa Yunani yang sudah sangat kuno. Sekarang saya tanya logika Anda, di mana logika Anda mengartikan bahasa kuno dengan alat yang baru muncul belakangan ini, Google Translate. Dan Anda anggap itu kebenaran. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Hari ini kami masih membahas hal yang berkaitan dengan pembahasan kami sebelumnya, yaitu tentang baptisan. Tetapi video yang kami tanggapin pada hari ini adalah video dari Yonatan Nandar, yang dimana yang menjadi pembicara di video tersebut adalah Ustadz Kainama. Kenapa Ustadz Kainama bisa berbicara di video tersebut, saudara? Karena menurut pengakuan dari Padance Mumek bahwa ketika dia menjadi seorang mualaf, dia itu dibaptis 1 hari 5 kali, yaitu melalui wudhu, dan dia menyamakan baptisan dan wudhu itu sama-sama, artinya sama-sama melakukan penyucian. Apakah hal itu benar, saudara? Dan apakah pembelaan Ustadz Kainama juga benar sesuai dengan Alkitab? Langsung saja kita akan berdiskusi kembali dengan Gideon pada hari ini. Halo bro. Ya bro, hari ini kita akan membahas pernyataan dari Ustadz Kainama. Sebelum saya bertanya, apakah bro mau memberikan tanggapan mengenai latar belakang dari video dari Nandar itu? Ada bro, bahwa pernyataan dari Padance Mumek itu, dan kemudian Ustadz Kainama bisa berbicara juga karena Ustadz Kainama merasa bahwa dia harus membela Padance ini, karena ketika Padance mengeluarkan statement tersebut, ada YouTuber Kristen yang menertawakan apa yang Padance nyatakan, dan Ustadz Kainama bilang mereka menertawakan tanpa memberikan data, sehingga Ustadz Kainama harus memberikan data. Sebelumnya bro bisa tanggapin latar belakang dari video tersebut bro, silakan bro. Ya, terima kasih bro. Yang pertama, tentunya sebagai orang Kristen, ya, kalau mentertawakan dalam konteks humor, itu tidak masalah. Tapi kalau mentertawakan untuk mengejek-ejek, itu yang saya tidak setuju ya. Itu. Nah, itu juga satu sisi pernyataan Pak Dance ini juga ya kontroversi. Baptis 5 kali sehari yang artinya baptis itu wudhu. Maaf Pak, dari mana artinya baptis itu wudhu? Itu ya. Jadi yang saya tunggu sekarang adalah pernyataan dari Ustadz Kainama. Kenapa kenapa harus marah, Pak? Memang baptis itu bukan wudhu, Pak. Gitu ya. Ya bingung saya jadinya. Dan Pak Kainama bilang mau berikan data. Data yang mana, Pak? Silakan, silakan. Kita lanjut. Iya bro, untuk saya akan bertanya yang pertama bro, ketika Ustadz Kainama mencoba untuk memberikan data yang berkaitan baptis berkaitan dengan wudhu, sebelumnya dia melihat dari Markus 1 ayat 4. Dia ada membuka beberapa ayat dan dia coba membahas di Markus 1 ayat 4 terlebih dahulu, dan dia nyatakan dari ayat itu bahwa air baptisan merupakan pengampunan dosa, bukan penyaliban dan bukan darah Kristus. Bagaimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Silakan bro. Ya, terima kasih, Bro. Gini, kita harus memahami dulu bahwa konteks umat Tuhan, ya, kita bisa memahami bahwa namanya manusia itu tidak langsung instan dan semua itu butuh proses. Itulah natur manusia, itulah kodrat manusia. Kodrat manusia itu bertumbuh sama seperti umat Tuhan bertumbuh. Maka kalau kita melihat dari Abraham, Ishak, Yakub, ya, bapak-bapak bangsa Israel, dari satu orang dan keturunannya lama-lama menjadi satu bangsa. Ketika konteksnya menjadi suatu bangsa,
umat Tuhan ini menjadi suatu bangsa, ini diberikan suatu Torah atau hukum yang memiliki definisi yang berbeda. Kalau Anda pikir hukumnya seperti hukum berlaku seperti hukum UUD, nanti dulu ya. Tapi yang pasti memberikan suatu hukum, ya, di mana memang air sebagai media pentahiran jasmani, darah atau kurban itu sebagai pentahiran, ya, pentahiran dari dosa di hadapan Tuhan. Jadi jelas sekali Anda harus memahami dulu kenapa Allah mempersiapkan ini. Dan kenapa dikatakan bahwa di dalam Markus 1 ayat 4, baca, jangan stop di situ. Baca sampai ayat 8. Dan kenapa perlu Yohanes berkata bahwa yang membaptis kamu nanti dia dengan roh. Apa yang dimaksudkan roh di situ? Ya, itu perlu diketahui dulu. Nah, kita harus memahami bahwa dalam perjanjian lama memang orang Israel pergi sebelum beribadah atau semisal mereka melakukan suatu kesalahan dan mereka datang ke bait Allah, mereka harus cuci itu di pelataran. Tidak boleh kotor masuk ke daerah-daerah yang lebih dekat dengan bait Allah. Juga ya, juga ketika mereka berdosa, mereka potong korban. Nah, pertanyaan saya, kalau setiap kali, setiap saat mereka berdosa, sekarang saya tantang pakai nama untuk menghitung dosa Anda hari ini, berapa dosa Anda. Hitung berapa kali Anda berpikir pikiran yang tidak baik, berapa kali Anda mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, berapa kali Anda mengeluarkan perbendaharaan hati, ya, amarah dan sebagainya yang tidak baik. Segala sesuatu yang tidak baik Anda hitungin pada hari ini. Segitu banyaknya korban yang harus Anda berikan kepada Tuhan. Saya tanya, kalau gitu kapan selesainya masalah manusia dengan dosa? Allah memberikan jalan pentahiran, tapi itu belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena Tuhan berurusan dengan manusia yang berproses dengan ruang dan waktu. Dia mau kita ngerti, karena kita nggak bisa ngerti instan. Seperti Tuhan bilang, saya turunkan firman, kamu jadi suci. Nggak bisa. Nah, penggenapannya itu adalah Yesus, yang memang berbicara penebusan dan pengampunan. Kalau Anda tidak mengerti sistematika yang di depan, yang saya bicara tadi, tentu Anda tidak akan mengerti kenapa penebusan Yesus itu berarti sekali. Darah sebagai korban dan pentahiran pembaptisan dengan roh itu sangat esensial sekali. Ya, perhatikan, sistematika di depan Anda tidak mengerti, maka ke belakangnya selanjutnya Anda tidak mengerti. Sama seperti Anda pergi ke suatu tempat. Ada rute. Kalau Anda tidak pernah lewatin rute titik yang pertama, Anda tidak akan pernah bisa nyampe ke titik kedua. Kalau Anda tidak pernah berjalan dari rumah, Anda tidak akan pernah sampai tempat tujuan. Itulah Alkitab. Maka kalau Anda hanya langsung berbicara berlabuh ke Markus 1 ayat 4, tentu Anda akan bingung sendiri. Itu. Demikian, Bro. Iya, Bro. Pertanyaan kedua ini merupakan pembuktian Ustadz Kainama yang menyamakan bahwa baptis itu sama dengan wudhu. Yaitu Ustadz Kainama melihat dari Matius 11 ayat 11, Ibrani 9 ayat 10, Markus 1 ayat 4, dan dia menerangkan bahwa semua kata baptis yang ada di ayat-ayat tersebut, asal katanya itu dari baptiso. Dan ketika beliau menerjemahkan menggunakan Google Translate dari kata baptiso itu, maka dapat dilihat ada beberapa arti, termasuk untuk upacara wudhu, arti dari baptiso tersebut. Bagaimana, Bro, menanggapi hal tersebut? Silakan, Bro.
Ya, baptiso adalah bahasa asli yang ditulis oleh Alkitab, disebutkan ayat-ayatnya tadi di dalam Perjanjian Baru. Bahasa Yunani yang digunakan adalah bahasa Yunani Koine. Bahasa Yunani Koine adalah bahasa Yunani yang sudah sangat kuno. Sekarang saya tanya logika Anda, di mana logika Anda mengartikan bahasa kuno dengan alat yang baru muncul belakangan ini, Google Translate. Dan Anda anggap itu kebenaran. Ya, itu menurut saya sangat lucu. Logikanya nggak masuk. Karena bahasa Yunani Koine kuno itu ada dan sudah ada maknanya. Dan saya lebih percaya kepada makna yang turun-temurun dari abad pertama, dituliskannya Perjanjian Baru, sampai sekarang. Jadi kata baptiso itu artinya mencelupkan. Bukan artinya wudhu. Dari mana Anda wudhu? Google Translate. Maaf Pak, itu bahasa Yunani Koine kuno. Itu sudah punya makna. Mereka yang ciptakan bahasa itu. Anda siapa mengklaim bahasa Yunani Koine dengan arti yang berbeda? Ya, dari sini kita belajar ketahuan. Nah, ternyata cara akademiknya beliau seperti itu. Google Translate. Gitu ya. Ya, demikian. Ya bro, begitulah spesialis Ustadz Kainama karena beliau sering dapat gelar dengan gelar Ustadz Google kosong. Jadi Google kosong itu untuk mengisi apa yang mau dicari. Jadi semua akan dijawab oleh Google. Thank you bro. Dan untuk pertanyaan terakhir, bro bisa simpulkan dan sekaligus memberikan closing statement dari apa yang kita bicarakan atau kita diskusikan pada hari ini, karena Nandar itu mempertanyakan bahwa betul gak Yesus dibaptis atau berwudu mengikuti Nabi Muhammad. Silakan bro. Pertanyaannya itu sangat, iya, bukan sangat bagus ya Pak ya. Pertanyaan itu sangat konyol menurut saya. Anda harusnya bisa gunakan logika Anda. Yang pertama logika gini. Yesus abad pertama, Nabi Muhammad abad ke-6. Tersangkut berapa ratus tahun yang begitu jauh. Yesus disaksikan ada abad pertama duluan. Saya tanya bagaimana caranya Yesus mengikuti Nabi Muhammad yang belum ada? Nggak nyampe ya? Nggak ngerti maksud saya. Nah, kalau nggak ngerti, saya terjemahin lebih lebih gampang ya. Saya terjemahin gak usah pakai yang ratusan tahun. Saya terjemahin yang sangat simpel. Tahu tahu kan yang namanya penyanyi Elvis Presley. Waktu Elvis Presley tenar, saya belum hidup. Terus saya berkata seperti ini. Elvis Presley ngikutin gaya saya. Kalau si Elvis Presley masih bisa bicara, dia akan bicara, bro. Dia akan bicara. Siapa kau? Saya hidup, kau belum hidup. Gimana sih ngikutin kau? Saya kenal saja enggak. Gitu kan? Pasti Elvis Presley bilang gitu sama saya. Nah itu bagaimana logikanya? Menurut saya pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak usah ditanyakan. Karena itu pertanyaan yang konyol sekali. Seharusnya dalam pertanyaan itu beliau sudah menggunakan logikanya. Namun ya tadi, kalau hanya bincang tanpa logika ya sudahlah biarin saja. Kita maklumin saja. Dan closing statement saya adalah kembali eh, dalam memperhatikan menonton video-video ya, kita sering sekali mengenal dan belajar bahasa Indonesia karena kita tinggal di Indonesia, dan ada eh, sebuah kata yaitu hiperbola. Hiperbola itu artinya dilebih-lebihkan daripada semestinya. Dalam video-video sering sekali terjadi efek-efek hiperbola. Sepertinya eh, mualaf ya, terkhususnya bukan semua ya. Saya turut senang kalau orang mendapat hidayah keyakinan kalau dia asalkan jadi baik, ya it's okay.
Tapi kalau bagi saya jadi mualaf lalu malah malah menjadi tambah kacau balau, itu yang saya tentang. Kamu maluin agamamu sendiri. Kamu memalukan agamamu sendiri. Ya, tapi kalau jadi orang baik mualaf, ya nggak apa-apa, it's okay. Gitu ya. Dan itu menurut saya kalau beliau ini ya merasa bahwa beliau ini bernalar dengan baik, ya itu kan seharusnya terlihat dari videonya. Dan hiperbola itu ada di situ. Kenapa? Karena mereka terlihat sangat-sangat meyakinkan. Dan mereka terlihat sepertinya mereka akademik, sepertinya mereka pintar memberikan seminar, sepertinya mereka pintar dalam berdebat, sepertinya mereka tahu ini dan tahu itu. Itu yang berbola. Tapi kalau dikembalikan kepada sumber, nonsense. Nggak ada logikanya itu. Dan saya berpesan, ya ini hanya untuk kalangan kita sendiri ya, kalangan orang Kristen ya. Kita harus berpesan dalam memperhatikan semua video. Bukan, kita nggak anti loh. Silakan nonton video mana aja, video mualaf mana aja, silakan. Tapi kembali lagi, gunakan ini. Bedakan, bedakan mana dokter benaran dan bukan dokter yang benar. Kalau Anda pergi berobat, pasti Anda cari dokter yang terpercaya. Pasti Anda cari dokter yang sekolah. Pasti Anda cari dokter yang sudah terbukti dalam pemahaman. Gitu ya. Jadi memang hati-hati dengan efek hiperbola itu, terlihatnya meyakinkan sekali dan sebagainya. Tapi nyatanya itu kosong. Ya, pesan saya, closing statement saya itu aja. Demikian, thank you. Oke, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk share video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.